Pernah saya ke Gunung Kencana. Kencana itu Yang daerah ada di mana? puncak. Jalur puncak, jalur masuknya lewat Telaga Warna. Oh iya iya. Itu di Telaga Warna itu masuk ke dalam, pokoknya desa Cikoneng kalau nggak salah. Perkampungan Cikoneng atau desa ya, itu nggak tahu. Pokoknya nggak tahu nama kampung atau Cikoneng, nama desa. iya. Cikoneng aja pokoknya. Tepatnya di situ. Itu kejadian sekitar malam Jumat. Malam Jumat. Berapa orang kemarin? Empat orang. 4 orang. Cowok 2, cewek 2 kebetulan. Teman saya bawa pacarnya. Dan itu kenapa kejadian mistis terjadi seperti itu, mungkin karena ada sebab kan. Iya. Ya kan nggak mungkin loh nggak ada sebab. Sebajing. Jadi awalnya kita berempat nih rencana naik ke Gunung Kencana, empat orang. Kita naik malam Jumat. Dari jam 5 sore kita udah siap-siap packing dari rumah, langsung jalan menuju ke pos Telaga Warna. pos 1 ya, Telaga Warna, pos 1 Telaga Warna di Cikoneng. Itu tempatnya persis di warung si Babe. Biasa disebut si Babe kalau pendaki di sana. Itu Udah pada kenal udah ya. pada kenal. Itu tempat biasa para pendaki buat istirahat, nitip motor atau buat sekedar jajan-jajan, ngopi-ngopi di situ kan, sekalian dia warung. Warungnya enggak itu aja kali ya. Ya, warungnya cuma di situ aja kebetulan. Jadi dia itu sekalian buat istirahat pendaki sama buat jajan-jajan juga. Itu kita nyampe dari rumah mulai jam 5 itu nyampe ke sana sekitar maghrib. Habis maghrib. Jadi 1 jam ya? 1 jam. 1 jam ke lokasi itu. Ya. Soalnya kan dekat kalau dari rumah saya nih, dari Cisarua ke Telaga Warna. Itu sekitar habis maghrib. Ya kita seperti biasa lah di situ ngopi, ya jajan-jajan atau makan-makan cemil-cemilan lah di situ sambil istirahat sebelum naik gitu. Itu kita naik tuh jam setengah 7 malam. Kebetulan malam Jumat pas hujan gerimis. Ada kejadian apa aja tuh? Jadi kejadian kayak gini awalnya. Saya nggak tahu kalau teman saya itu kan dia bawa cewek tuh. Temannya itu bawa cewek. Si cewek itu lagi PMS. Oh, lagi PMS ya? Iya. Kan kalau kata orang tua kan kalau PMS itu apa ya namanya ya? Wangi ya, kayak wangi. Ya, jadi jangan sampai, jangankan buat Makhluk naik halus ke itu gunung kan gitu kan. Iya. Jadi kayak di tempat-tempat biasa aja yang agak sedikit angker itu nggak boleh, apalagi naik gunung gitu kan. Saya nggak tahu kalau dia lagi PMS. Dia juga nggak cerita. Kalau dia juga nggak tahu kali ya. Ya, dia juga nggak tahu pantangan seperti itu. Mungkin dia karena emang pengen naik gunung gitu kan. Ya udahlah, kita naik. Ya udah, saya santai kan. Ya nggak tahu nih si cewek ini PMS. Nggak tahu bakal membawa malah petaka apa ini gitu kan. Nggak tahu juga bakal ada kejadian apa. Ya udah, kita santai naik malam Jumat, kebetulan hujan gerimis juga gitu kan, kayak gini. Dari pos 2 kita udah ngalamin kejadian yang agak kurang, udah kurang enak lah gitu. Gimana tuh, diterusin apa gimana naiknya? Kita lanjut ya. Udah ada perasaan gak enak lah intinya. Kita tadinya kita mulai mau turun, curiga ya. Wah, ini nggak kayak biasanya gitu kan. Biasanya saya naik gunung nggak seperti ini gitu kan. Beda aja dari suasana aja. Tiba-tiba ada kabut tebal, kayak turun aja ngampirin kita gitu, gelap. Wah, ini udah nggak beres. Udah, kita sama diam. Orang lain lihat juga tuh ada kabut. Kebetulan kita pas waktu naik cuman berempat, nggak ada orang lain lagi. Malam nggak ada orang lain lagi. Waktu itu kejadiannya sekitar setengah tujuh kita nyampe pos 2 jam 8, sekitar jam 8. Jam 8 di situ kita sempat istirahat juga di pos 2. Habis istirahat kita lanjut jalan santai. Pas mau nyampe pos 3 ada kayak suara kresek. Apa tuh? Kurang tahu. Kresek. Nggak tahu saya juga itu apa. Kayak di tempat semak-semak kayak gitu kan, di pinggiran kayak semak-semak kan, di gunung tuh banyak. Kali aja tikus kali. Kan saya positif aja nih, positif thinking. Kresek. Mungkin hewan atau apalah, itulah gitu kan. Jauh gitu ke tas. Udahlah, sambil saya baca doa yang saya hafal aja gitu kan. Saya jalan ke atas. Alhamdulillah tuh nggak terjadi apa-apa. Kejadian itu kita nyampe puncak, udah nggak ada kejadian apa-apa. Kita ketemu pendaki lain. Katanya kan nggak ada gitu.
Iya dari Pas di perjalanan. atas. Oh, iya. Jadi mereka itu udah nyampe Udah pada atas, nyampe, udah gitu nyampe ya. di atas mereka tuh. Kita udah nyampe puncak, baru di atas tuh banyak orang. Hmm. Udah kita kenalan, ngobrol-ngobrol santai, ngopi, saling berbagi ya, kumpul-kumpul lah ngobrol ngalor ngidul. Sekitar jam 12, orang-orang udah pada tidur. Kita sama temen nih satu yang cowok masih nongkrong berdua. Nongkrong. Habis itu udahlah kita ngobrol-ngobrol santai kayak gini kan, ngobrol ke sana kemari, cerita ini itulah sampai ya pokoknya dari ya namanya kita ngobrol lah kayak gitu coy, Iya. ngobrol. Nah, pas sudah itu teman saya bilang, bro katanya saya pengen ke air. Teman saya bilang, ya udah kalau mau ke air dia minta nganter, cuman sayanya malas. Udahlah lu sendiri aja. Ya udah deh kata dia. Akhirnya dia berangkat ke belakang tuh. Udah saya kan biasa sambil nyalain rokok, ngopi biasa sambil ngeliat pemandangan juga di atas. Malam indah. Sekitar 5 menit dia balik lagi. Duduk biasa kayak gini, biasa duduk. Ada apa tuh? Enggak ada apa-apa, dia duduk aja, duduk santai. Cuman beda, bro. Beda dari awal sama pas dia datang ke sini, pas dia apa namanya? Dia Sebelum berangkat pergi ya. Dia pergi apa namanya? Buang air sama datang. Pas datang beda mukanya tuh, kayak pucet, Tapi kaku, kayak gimana emang sih? temannya itu? Emang temannya asli? Apa bukan? Iya, ya, jadi ceritanya gini, ceritain dulu. Udah kan kita duduk nih, ngobrol, udah ngobrol ke sana kemari ngobrol lagi. Saya tuh mau ngambil nesting sama kompor ke dalam tenda. Masuklah saya. Otomatis kan saya ngebelakang nih. Iya. Ngebelakang. Pas saya mau ngambil nesting, pas saya mau nyamperin dia lagi, tiba-tiba nggak ada dia tuh. Loh kata saya, ini kemana teman saya yang tadi yang barusan? Itu kan barusan masih ngobrol di sini, kok sekarang nggak ada. Ya udah saya positif kan, mungkin dia lagi nyari angin atau apa kemana gitu kali ya. Kemana. Udahlah saya duduk lagi di tenda. Saya mulai bingung di situ, curiga. Ini teman kemana? Barusan ada di sini, sekarang kok nggak ada? Tiba-tiba 2 menit kemudian dia datang. Baru pulang habis buang air. Buang air. Bro katanya, sorry ya agak lama kata dia. Gua tadi lupa jalan katanya, gua nyasar. Aneh nggak lo? Nah terus yang jadi pertanyaannya, yang Ya, jadi tadi masalah, siapa, ya? yang barusan ngobrol sama saya siapa? Coba bayangin. Tadi diajak ngobrolnya nyambung gak biasa? Nyambung biasa kayak gua sama lu gitu, kayak misalkan sama kayak temen gua itu, dari karakternya, dari cara ngomongnya. Cuman dia kaku, datar. Dari cara ngomongnya itu yang bedanya, datar. Coba lu bayangin. Untungnya nggak apa-apa ya itu ya. Nggak, lu bayangin deh posisi lu pas ada di posisi gua, lu bayangin lu bakal kayak gimana perasaan lu pas waktu ngerasain kayak gitu. Kita ngobrol nih berdua, lu sama gua nih ya kan, tiba-tiba pas gua masuk ke tenda Hilang ya. Gua datang lagi, lu ngilang. Tiba-tiba yang aslinya datang. Nah yang gua bikin bingung apa coba, mana yang asli? Iya ya. Apa yang tadi ngilang, apa yang ini yang sekarang datang? Yang asli itu yang mana? Gimana diceritain sama dia? Ya udah gua nggak cerita. Udah gua udah bingung, kalut, panik, takut, ngeri. Pokoknya intinya bercampur aduk, udah gua nggak bisa ngomong apa-apa. Dia datang, tiba-tiba datang duduk. Udah gua pamit sama dia, udah bro, gua tidur ya. Gua udah ngantuk, lu kalau mau ngopi dah sendiri, lu mau ngapa dah sendiri. Gua ngantuk. Udah akhirnya saya tidur. Saya nggak bisa tidur tuh. Itu nggak pikiran itu ya. Kepikiran itu siapa. Tidur sambil takut, sampai keringat dingin, coy. Ya lu bayangin deh kalau lu ada di posisi gua kayak gimana perasaannya. Iya pasti lah, takut. Ya kan, takutnya, ngerinya kayak gimana. Kok masih bingung itu siapa. Nah setelah udah pagi-pagi tuh 6:30 udah mulai agak siang. Udahlah gue cerita baru sama dia, bro. Masih di atas tuh keadaan masih. Iya masih di atas. Siang soalnya, siang kan agak ya berani lah ya buat cerita. Udahlah gue ngomong sama dia, coy. Kenapa gue waktu malam agak sedikit ketakutan? Oh enggak, dia yang nanya ke gue. Oh iya. Iya bro, pas waktu gue datang ke ini habis buang air, kenapa muka lu tiba-tiba beda? Ngelihat gue tuh kayak ngelihat setan, katanya gitu.
Udah gue jujur, emang bener gue ngeliat setan. Emang pesek. Dan setannya tuh lu. Gue gituin, dia bingung, kaget kan. Iya, dia gak tahu ya. Lah ya dikira dia bercanda kan, ya namanya kayak gitu kan. Ya gue ngomong kayak gini misalkan, ya gue ngeliat setan, setannya tuh elu. Ya kan dia pasti mikir bercanda kan. Iya. Iya kan, bercanda. Gue serius coy. Maksudnya gimana kata dia. Dia kan mulai agak aneh juga kan, mulai bingung juga. Maksudnya gimana dia kan. Ya gue ceritain lah. Dari awal gini ya dia juga bingung. Percaya nggak percaya. Kata dia juga gitu, jujur ya bro katanya. Pas waktu gue buang air besar, buang air kecil, pas gue mau balik lagi ke tenda, padahal nggak jauh kata dia. Paling sekitar kelihatan tenda. Kelihatan kata dia tenda. Katanya nyasar deh. Katanya nyasar pas dia lagi kencing kan, kencing otomatis kan di kayak di pohon kayak gitu kan. Dia kan ngebelakangin tenda tuh. Pas dia balik lagi tenda udah pada nggak ada. Aneh kan? Oh iya. Kata dia gitu. Ya udah dia nyari jalan nggak ketemu, dia katanya nyasar muter-muter di situ kata dia. Mungkin sengaja disasarin kayaknya. Bisa dia nggak ada Ya, gitu ya. supaya dia nggak ada, terus tiba-tiba muncul si setan ngajak ngobrol sama gue. Coba lu bayangin gue ngobrol sama setan. Itu kejadiannya. Jarang-jarang ya ngobrol sama setan. Bukan jarang, gue baru pertama kali itu. Gue aja nyangka nggak nyangka, bener serius kayak mimpi. Kata gue, aduh ini udah nggak bener ini. Dia Langsung pulang. Iya langsung pulang. Dia serius loh katanya. Lu ketemu kayak gitu kan? Serius bener. Gue sampai sumpah demi Allah bener kata gue. Gue nggak bohong kayak gitu. Nah, si cewek itu enggak. Nah si ceweknya itu dia tidur kan, cewek yang dua itu tidur dia nggak ngeh. Yang dua itu tidur di belakang. Dia nggak nemu kejadian apa-apa gitu. Nggak, dia nggak nemu kejadian, soalnya dia pas begitu datang habis masak langsung tidur kecapean. Ya, tinggal kita berdua. Dia aja sampai melongo, serius lo kayak gitu, serius lo. Kalau gua tahu, kalau gua sadar, gua bakal video, serius. Bakal gua kamera video. Gua ngobrol nih sama lu play. Ini lu bener nggak? Dia kan biasa dipanggil Juple. Serius play. Ya kan yang lagi PNS-nya kan si cewek nih. Nah, si kenapa ceweknya. ya kena imbasnya ini? Nah setelah itu kejadian jam 7 itu akhirnya gue turun kan ke bawah. Yaudah biasa aja, nggak ada kejadian apa-apa alhamdulillah. Pas di si Babe baru dia cerita si ceweknya, di sini ada yang jual pembalut nggak? Gue udah mulai curiga. Pembalut maksudnya apaan? Kan gue dari kemarin katanya halangan. Aduh pantas kata gue. Kenapa nggak ngomong dari kemarin? Tahu gitu mendingan nggak jadi. Jadi kalau PMS ke Gunung Mana-Mana aja nggak boleh ya? Ya panterangan lah bu, namanya PMS kan itu wangi itu istilahnya. Nggak boleh lah. Kalau bisa kan dengan jangan. Sama orangnya nggak apa-apa kan? Apanya? Alhamdulillah, tapi alhamdulillah kita bersyukur nggak apa-apa alhamdulillah. Cuman kejadian itu aja alhamdulillahnya gitu, nggak sampai disasarin, nggak sampai kita celaka, amit-amit alhamdulillah ya. Nggak sampai kita apa-apa, cuman gitu doang alhamdulillahnya. Lu PMS kenapa nggak bilang? Berarti kejadiannya emang bener kayak gitu. Aduh alhamdulillah, bener, gue bersyukur di situ. Gue nggak nyampe kejadian apa-apa. Seperti itulah. Udah namanya pendaki gunung. Ya intinya kita harus benar-benar persiapan mental sama fisik tuh di situ. Udah lah ya, udah terlalu kepanjangan nih videonya. Iya boleh, nggak apa-apa. Nanti lanjut lagi di lain waktu ya. Oke siap. Oke, makasih buat siapa? Adnan Kacida. Jangan lupa di subscribe juga Subscribe ya. juga ya channelnya dia. Kacida Adnan. Nanti ada di deskripsi. Oke siap, thank you. Oke, makasih. Bye.